Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti.
Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu.
tahu satu hal yang ku percaya, kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayanimu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena kau selalu bersamaku. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Kebaktian kita pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan pertanggapan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita bersama-sama memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus
Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahtamu, agungkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu bagus, Yesus Kristus Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepada-Mu, karena kami telah diberikan kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama ya Bapa, untuk mengikuti ibadah ini. Sungguh kami juga mengucap syukur atas kesempatan, karena kami bisa memuji nama-Mu lagi ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami tahu ya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, kami datang dalam kondisi yang tidak layak. Kami sungguh ya Tuhan, sangat-sangat berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena oleh kasih setia-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati untuk mengaku segala dosa-dosa kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh pada saat ini ya Tuhan. Tidak hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, tapi juga untuk mengenal kembali siapa diri-Mu sebenarnya ya Tuhan. Apa kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami bisa mencerna, untuk kami bisa merenungkan dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Ada amin? Mari bersama kita ekspresikan syukur kita dengan bersorak baginya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilempar
saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan bersukacita kita ulangi lagu ini dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus telah mati bagi kita, mari kita ucapkan syukur padanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasanya dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Di dalamku bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Ada satu masa Tuhan tidak berkomunikasi dengan manusia. Manusia berbuat apa yang menurutnya baik. Namun itu adalah masa kegelapan. Karena bukan apa yang baik dilakukan, tapi justru sebaliknya. Sebab itu kita sangat membutuhkan Tuhan dan firman-Nya untuk mengingatkan kita dan menuntun kita. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan sama-sama menaikkan pujian ini. Dengan hati yang sungguh-sungguh,
Mari kita bersama-sama nyanyikan. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghadir, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghadir, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghadir, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon bukalah hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, berikan hikmat-Mu kepada kami untuk memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyaksikan sebuah video, hanya 3 menit saja. With this blood, I summon the spirits. Smellhound, at your command.
I summon the spirits. Snowhound, here! Snowhound, follow me. Master, go help Boya. Leave this to us. Saudara yang dikasihi Tuhan, video yang baru saja Anda saksikan menarik bukan? Anda pasti kepingin melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, film tadi adalah penggalan dari sebuah film yang berjudul The Yin Yang Master, Dream of Eternity. Demi menyelamatkan manusia dari serangan brutal ular iblis raksasa yang nggak tahu muncul dari mana, seorang master atau guru yang menguasai ilmu yin yang membutuhkan kekuatan di luar dirinya untuk melawan si ular iblis raksasa tersebut, yaitu 3 roh penjaga yang siap melindungi dan mengorbankan diri demi sang master. Namun saudara, saat 3 roh penjaganya kalah dan kemudian mati, maka sang master harus berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Di akhir film ini, memang sang master berhasil selamat. Karena ternyata tanpa ia duga, ketika ia bersedia mengorbankan diri demi melindungi orang lain, tiba-tiba ada satu kekuatan yang keluar dari dirinya sehingga ia bisa membunuh sang iblis tersebut. Saudara dikasih Tuhan, ini hanya film. Ya, ini hanya film. Tapi bagi saya ini film cukup menarik ya, cukup bagus dengan efek animasi yang bagus juga. Saudara dikasih Tuhan, tapi realita yang terjadi, ya realita yang terjadi adalah sesungguhnya manusia tidak memiliki kekuatan apapun baik di luar maupun di dalam dirinya untuk bisa menyelamatkan dia, baik dari serangan iblis maupun dari upah dosa, yaitu maut. Mau orang tua, sahabat, pendeta, hamba Tuhan besar manapun, siapapun yang dianggap itu kudus, suci, atau orang besar dengan jabatan apapun, sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain, saudara. Saudara dikasih Tuhan, lalu kita ngomong gitu ya, bukankah kita berbuat baik paling tidak kan bisa mengurangi porsi hukuman? Saudara dikasih Tuhan, itu bukan ajaran kita. Perbuatan baik apapun juga tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik, karena perbuatan baik itu merupakan bukti iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita baik dari serangan iblis maupun dari upah dosa? Sedangkan Roma 3 ayat 10-12 itu mengatakan demikian.
Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung pisah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Bahkan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jikalau demikian, kenyataan bahwa manusia ini sungguh-sungguh sudah rusak, saudara. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan diri kita. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Jawabannya, yang bisa menyelamatkan kita tentunya juga harus sama seperti kita, yaitu manusia. Baru bisa dikatakan adil. Manusia menyelamatkan manusia. Tapi manusia ini bagaimana? Saudara, dia haruslah manusia yang tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang hebat, yang kuat, yang berkuasa, super istimewa, luar biasa, mengagumkan. Manusia yang memiliki hati super besar. Manusia yang tidak pilih kasih, baik terhadap orang yang jahat maupun terhadap orang yang baik. Manusia yang bisa menyelamatkan bukan satu orang, tapi semua orang. Wow, siapa manusia itu? Sudah dikasih Tuhan, dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam naturnya dia adalah 100% manusia. Tapi dia juga adalah 100% Allah. Saudara, bagi kita yang lahir dari keluarga Kristen, yang sudah ke gereja, ke sekolah minggu, mendengarkan cerita sekolah minggu tentang Tuhan Yesus Kristus, perihal Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan mudah kita bisa terima, ya, Yesus adalah Allah. Tapi saudara, tidak semua orang bisa menerimanya. Ada beberapa orang yang mungkin akan memiliki pandangan seperti ini. Hei, katamu tadi semua orang berdosa. Nah, kalau Yesus adalah manusia, bukankah dia termasuk orang berdosa? No. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan Mahatma Gandhi yang sangat mengagumi Tuhan Yesus, terutama dalam bagian khotbah di bukit yang sangat dipegang, bahkan sangat menyentuh hati dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengeluarkan statement demikian, saudara. Saya sulit mempercayai bahwa Yesus merupakan satu-satunya anak Allah yang berinkarnasi, dan bahwa hanya manusia yang percaya padanya yang memiliki hidup yang kekal. Jika Yesus seperti Allah atau Allah itu sendiri, maka semua manusia seperti Allah, dan mungkin saja Allah itu sendiri. No. Ini salah, saudara. Ini tidak benar. Di sepanjang abad dan zaman, terlalu banyak perdebatan tentang Yesus sebagai Allah. Bahkan ajaran-ajaran sesat yang beredar juga tidak terelakkan. Tapi saudara, hari ini saya ingin menegaskan kepada kita tentang sang kebenaran sejati, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia sungguh-sungguh adalah 100% manusia yang sama seperti kita, hanya tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Karena Yesus Kristus Tuhan juga adalah Allah, 100% Allah. Dan hari ini saudara, saya ingin menunjukkan ada 3 bukti keilahian Kristus sebagai Allah yang sangat penting buatmu dan buatku. Nah saudara, yang pertama, mari kita perhatikan baik-baik. Keilahian Kristus itu nampak dari kemahakuasaannya. Tidak bisa disangkal. Keilahian Kristus nampak dari kemahakuasaannya. Tapi di poin yang pertama, kemahakuasaan keilahian Kristus itu terkendali.
Saya ambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, di mana Rasul Paulus itu mengatakan tentang Yesus Kristus demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya memang Yesus adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia, Yesus itu seolah-olah menyembunyikan keilahiannya. Sebagaimana ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini bukan berarti meniadakan kemahakuasaan Yesus ketika ia menjadi manusia. Bukan. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus itu sungguh-sungguh masih berkuasa. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi dia tahu porsinya saat ia menjadi manusia, maka dia harus benar-benar totalitas menunjukkan dirinya adalah manusia. Tapi dalam case-case tertentu, memang Yesus pernah gitu ya, bahkan menunjukkan kuasanya kepada manusia. Nah, ada beberapa hal saudara yang kita bisa saksikan, bukan hanya manusia saja, tapi juga kepada iblis gitu ya. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis di akhir puasanya, bayangkan 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum, tentunya ia lapar, ia haus. Karena Yesus adalah manusia. Pada waktu itu iblis mencoba Yesus 3 kali dengan kelemahan-kelemahan manusia, yaitu perut yang lapar, kemudian harta, kekayaan, dan kuasa. Saudara, apakah pada waktu itu Yesus bisa melawan si iblis kemudian langsung memusnahkan dan membinasakan si iblis? Oh, bisa saja karena dia adalah Allah. Tapi pada waktu itu saudara, Yesus itu menahan kuasanya, mengendalikan kuasanya. Tapi Yesus melawan si iblis dengan firman Tuhan. Dan case kedua saudara, yaitu saat Yesus dihakimi dan dituduh orang-orang Samaria. Bahkan orang-orang Yahudi menganggap Yesus itu kerasukan setan. Dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Dan karena penghakiman itu, karena tuduhan itu, Yesus hampir dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Tapi pada waktu itu saudara, dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 itu, Yesus memakai sedikit kuasanya untuk menghilangkan diri. Bukan sulap saudara, tapi ini adalah satu sejarah realita terjadi. Saudara dikasih Tuhan, bahkan pada saat Yesus diludahi, dipukul, dan dijatuhi hukuman mati. Saudara, pada waktu itu bisa saja sekali lagi Yesus memakai kuasanya untuk mengirimkan malaikat dari surga turun ke bumi lalu mencabut nyawa orang-orang yang menyakiti dia, yang meludahi dia, yang memukul dia. Tapi sekali lagi, pada waktu itu Yesus tidak memakai kuasanya. Sampai dengan satu titik klimaks, Yesus sungguh-sungguh sadar bahwa dia adalah manusia yang menjalankan misi dari Allah untuk menanggung cawan murka, upah dosa manusia. Pada waktu ia ada di atas kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus tidak berbuat curang karena dia adalah Allah. Tapi pada waktu itu dia sungguh-sungguh dalam porsinya sebagai manusia, dia tidak memakai kuasanya dalam porsinya sebagai Allah. Rasa sakit, rasa menderita Yesus alami. Dan dalam salah satu 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah ucapan yang terucap karena begitu sakit, begitu menderitanya.
Karena Yesus harus putus hubungan dengan Allah akibat cawan murka yang ditimpakan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keilahian Kristus nampak pada kemahakuasaannya, tapi kemahakuasaan yang terkendali. Ada saatnya Yesus memakai kemahakuasaannya seperti yang kita sudah baca, kita sudah sering dengar khotbah-khotbah tentang mukjizat Tuhan Yesus. Karena memang ada sekitar 36 mukjizat yang tercatat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi ada saatnya Yesus benar-benar menyembunyikan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Keilahian Kristus nampak pada kemahakuasaannya, tapi kemahakuasaannya terkendali. Bukti yang kedua, keilahian Kristus nampak pada kemahakuasaannya dalam mengambil kembali dirinya dari kerajaan maut. Saudara, kita akan membaca Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara bisa baca sendiri satu bagian firman Tuhan ini sangat menarik. Saudara dikasihi Tuhan, kemahakuasaan Yesus sebagai Tuhan dinyatakan dalam ayat ini. Sekali lagi ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus tanpa Yesus yang merelakan dan memberikannya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, bila manusia mati maka selesailah hidupnya. Manusia yang sudah mati tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Kalau di Alkitab ada yang bangkit dari kematian, itu karena kuasa Allah yang membangkitkannya. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus merelakan dirinya, artinya memang tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Yesus untuk memberikan nyawanya kalau bukan kehendak dari Yesus sendiri. Yesus sungguh-sungguh bersedia menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita. Keilahian Kristus berkuasa mengambil kembali dirinya dari kerajaan maut. Sebagaimana pengakuan iman rasuli, ketika Tuhan Yesus Kristus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa, saudara? Dia hidup, sungguh-sungguh hidup. Siapa yang menghidupkan dia? Dirinya sendiri. Karena Yesus punya kuasa untuk itu. Dia sudah berperang melawan si iblis dalam kerajaan maut, merebut kunci kerajaan maut. Oleh karena itu, nantinya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kita. Tapi Yesus datang sebagai hakim yang akan menghakimi manusia berdosa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan langsung bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan menerima hukuman kekal di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati itu merupakan keilahian Kristus yang nampak pada kuasanya dengan mengambil dirinya sendiri dari kerajaan maut. Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup, bukan roh gentayangan yang menampakkan diri di mana-mana, bukan. Tapi dia sungguh-sungguh hidup, saudara. Kalau hari ini saudara pernah mendengar orang-orang tua bercerita gitu ya, kalau engkong atau emak meninggal, maka roh mereka akan kembali pulang ke rumah selama 40 hari. Saudara, itu salah. Ya, di dalam kekristenan tidak ada ajaran demikian.
Yang terjadi adalah orang mati itu menjadi urusannya Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan orang yang hidup. Kalaupun ada orang-orang yang beranggapan, wah aku melihat si A, si B sudah mati. Saudara, ingat baik-baik. Itu adalah manifestasi dari si iblis yang ingin menggoncangkan iman dari anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita, keilahiannya nampak pada kemahakuasaannya untuk mengambil dirinya dari kerajaan maut, membangkitkan dirinya untuk hidup. Dan dikasih Tuhan, bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga, keilahian Kristus nampak dari kemahakuasaannya dalam menebus semua orang, bukan satu orang. Sebagaimana Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, penebusan yang Yesus lakukan itu tidak terbatas. Menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, bahkan dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keilahian Kristus yang nampak pada kemahakuasaannya menebus, menyelamatkan bukan satu orang, tapi semua orang, termasuk kamu, termasuk saya, termasuk orang tua kita, termasuk kakek nenek kita yang percaya kepada Kristus yang telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga. Orang-orang percaya di masa lalu, di zaman dulu, sekarang, bahkan nanti saudara, mungkin anak kita, cucu kita, cicit kita, kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali saudara, mereka semua yang nantinya akan lahir di masa yang akan datang dan mereka percaya kepada Kristus, mereka juga akan mengalami kemahakuasaan penebusan secara sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, saudara, puji Tuhan. Inilah keilahian Kristus yang sanggup menebus kita, menyelamatkan kita. Baik mereka yang ada di zaman dulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Saya dikasih Tuhan satu bagian firman Tuhan, saya ingin bacakan sekali lagi kepada kita dalam Roma 5 ayat 15-19. Saya sudah siapkan saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula
oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, inilah bukti keilahian Kristus yang nampak dari kemahakuasaannya. Lalu respon kita bagaimana setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, saya ingin memberikan 4 himbauan kepada kita. Himbauan yang pertama, saudara, mari kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, tapi juga Tuhan yang penuh kasih dan setia. Mari kita bersyukur karena melalui firman Tuhan kita menjadi tahu semua hal yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Firman Tuhan, setiap hari kita harus kecap, setiap hari kita harus baca, setiap hari kita harus renungkan, mengucap syukur karena Allah bersedia membuka dirinya untuk kita bisa kenal, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa mendapatkan jawaban demi jawaban atas pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Lalu yang ketiga, saudara, mari kita bersedia untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, jiwa kita. Nah, setelah kita mengasihi Tuhan, mari kita belajar juga untuk mengasihi sesama kita. Saudara, dikasih Tuhan tidak bisa tidak. Bukti kasih salah satunya bisa ditunjukkan dengan pengorbanan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, tapi Anda tidak mau melayani? Bagaimana mungkin kau mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci sesamamu? Bagaimana mungkin kau mengatakan aku mengucap syukur kepada Tuhan, tapi engkau sendiri tidak mau memberi dirimu untuk mau dibentuk oleh Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau beribadah, mau berdoa? Saudara, dikasih Tuhan, sampai dengan yang keempat, bagaimana respon kita setelah kita mengetahui tentang keilahian Kristus? Saudara, mari kita membuka diri kita sekali lagi untuk percaya kepada Tuhan. Bagi saudara yang sampai hari ini mungkin mengalami keraguan gitu ya, apakah benar dengan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus aku pasti selamat? Jawabannya benar. Keselamatan, kehidupan kekal, surga yang mulia bisa kita peroleh hanya jika kita mau percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Saudara, mari bersama-sama kita akan berdoa. Mari saudara, kita membuka diri kita, membuka hati kita, memohon kemurahan Tuhan untuk terus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini cukup menggoncangkan iman kita. Ketidaknyamanan, bahkan kesulitan keuangan yang dialami oleh kedua orang tua kita bisa menggoncangkan iman kita dan berseru, di mana Tuhan? Mengapa pandemi ini berlangsung begitu lama? 1 tahun sudah, tapi belum kunjung selesai. Saudara, hari ini firman Tuhan kembali meneguhkan iman kita. Dan saya merindukan saudara memperbarui komitmen kita. Katakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa untuk menyelamatkanku, punya kuasa untuk menebusku, bahkan punya kuasa untuk memampukan aku dan kedua orang tuaku melewati kesulitan hidup selama pandemi ini.
berdoa, mohon Tuhan kuatkan iman saudara. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami puja, yang kami sembah. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur boleh mengenal Engkau bukan sebagai manusia saja, tapi Engkau juga adalah Allah yang nampak pada kemahakuasaan-Mu dalam menebus kami, menyelamatkan kami. Bahkan kami bisa melihat bahwa kebangkitan-Mu juga menunjukkan kemahakuasaan-Mu. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Hari ini Tuhan, bagi setiap kami yang memperbaharui komitmen kami, bagi setiap kami yang sedang bergumul atas masalah-masalah yang masih harus dihadapin, kuatkan kami Tuhan, untuk kami belajar bergantung, bersandar, berserah kepadamu. Tolong kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup di masa pandemi ini tidak mudah, tapi kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan memegang kami, menopang kami, mengangkat kami, dan menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan untuk boleh hidup setia, taat, mengikut Kristus sampai Tuhan mengizinkan kami pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada penginjil Melina atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita dengan bersyukur kita memberikan persembahan kita. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau sekali lagi memberikan kesempatan kepada setiap kami, Tuhan, untuk kami bisa memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan gereja dengan baik, Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang akan turun atas mereka yang mengelola semua uang ini, sehingga uang ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan ajar kami, Tuhan, untuk kami tidak memberikan persembahan dari uang kami saja, tapi biarlah kami rindu untuk memberikan persembahan kami melalui hidup dan waktu, tenaga kami, Tuhan. Terima kasih, sungguh kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan bersama-sama dengan membawa pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan yang kedua, kita akan berdoa bagi keluarga kita dan setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di sekolah, kuliah maupun bekerja. Mari bersama-sama kita ambil sikap berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Tuhan, mohon beri hikmat kepada pemerintah sehingga vaksin yang sudah ada ini ya Tuhan dapat segera didistribusikan kepada ke kalangan masyarakat ya Tuhan, sehingga vaksin ini dapat menyebar luas ke masyarakat maupun dari kelas menengah maupun ke masyarakat yang bawah ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan bagi masyarakat Tuhan, Tuhan mohon beri hikmat kepada para masyarakat yang masih belum mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Tuhan mohon beri mereka hikmat agar mereka dapat mentaati protokol kesehatan ya Tuhan, agar dapat meminimalkan penyebaran COVID ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, yang telah menafkahi kami ya Tuhan. Sungguh kami mengkhawatirkan keadaan keluarga kami di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini ya Bapak. Di tengah-tengah kesehatan sangat-sangatlah sesuatu yang perlu dijaga ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang masih bekerja di luar sana ya Tuhan, untuk bila Kau berkenan ya Tuhan, berikanlah keluarga kami kesehatan supaya keluarga kami bisa memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan keluarga ya Tuhan, dengan secukupnya ya Tuhan. Tapi biarlah semuanya kembali kepada perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi mungkin beberapa dari keluarga kami yang Tuhan yang kehilangan pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan selalu memberikan segala sesuatunya dengan sangat baik. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah dengan adanya kejadian seperti ini ya Tuhan, biarlah keluarga kami bisa melihat apa yang menjadi rancangan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kita semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya bagi keluarga kami yang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Kau temukan pada pekerjaan yang tepat ya Tuhan, sehingga pekerjaan yang dilakukannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya Tuhan, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat di tempat kerjanya maupun bagi masyarakat sekitar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap masing-masing kami, yang baik bagi kami yang sekolah ya Tuhan, bergumul dengan tugas-tugas, juga kami yang kuliah maupun yang bekerja ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan, sungguh bergumul karena di tengah-tengah kondisi seperti ini kami harus menjalankan kegiatan kami secara online ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami bisa menjalani segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya jika kami diperhadapkan dengan tugas dan juga ujian-ujian ya Bapa, kiranya kami bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan berintegritas ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami tetap bisa menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi teman-teman kami walaupun dari online ya Tuhan, dan kami juga bisa menjadi terang dan garam dunia ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui pujian Bapa terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah keselamatan dan penebusan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penguatan, penjagaan, perlindungan, bahkan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita dari sekarang hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Kebaktian kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ku tahu Tuhan, sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia